Tadi kita telah mendengarkan refleksi ya atas arti Sumpah Pemuda. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih sama Mbak Nana. Mbak Nana, jadi pesan dari refleksi Mbak Nana nih apa Mbak yang bisa di-share kepada kita semua? Ya, terima kasih Mbak Dani. Saya pikir setelah dengar teman-teman semua ada sangat banyak yang miripnya itu. Namun yang mungkin saya ingin sebut tadi adalah bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang niscaya. Dan kemudian dia semakin muncul ketika relasi-relasi itu menjadikan sistemnya semakin kompleks. Kompleksitas itu menimbulkan keberagaman yang baru. Nah itu yang menjadi tantangan di awal para pencetus Sumpah Pemuda menyadari ada tantangan itu, makanya ada Sumpah Pemuda ya kan. Tetapi ketika kita sudah hampir 100 tahun kemudian, pertanyaan apakah tantangannya masih sama? Sumpah Pemuda itu harus kita maknai seperti apa? Justru sekarang kompleksitas menimbulkan keberagaman yang baru, ternyata kita tidak selalu siap dengan itu, dan yang mungkin membantu kita akan terus ada dalam satu bangsa, satu negara Indonesia itu adalah kita masih punya sesuatu yang di tingkat fondasi itu sama begitu. Apakah itu cita-cita, apakah itu sesuatu yang sifatnya hak asasi yang paling dasar, atau apapun juga itu yang, nah itu yang tetap perlu kita kenali dan perlu kita hidupkan. Barangkali itu ya Mbak Dani. Oke, kalau Mbak Sulis gimana setelah mendengar Ya. Mbak Nana? Ya, terima kasih. Untuk merawat Indonesia yang sangat pluralistik itu tidak mudah. Indonesia itu dikagumi dunia sebagai negara Islam nomor 3 terbesar atau negara terbesar di dunia. Itu dianggap mampu merawat keragaman itu. Tapi harus dipertanyakan ulang ketika ada begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masalah-masalah intoleransi itu menjadi sangat penguat. Ya, setidaknya di dalam buku Law, Religion, and Intolerance in Indonesia, diedit oleh Tim Lindsay dan Helen Posaker, dinyatakan bahwa Indonesia itu dikagumi dunia karena dianggap mampu merawat keragaman. Nyambung dari Sumpah Pemuda nih ya. Tetapi harus dipertanyakan ulang. Pada buku itu ditulisnya 2017 di publikasinya. Dan lahirlah tulisan-tulisan, 18 tulisan berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia itu muat sekali, dari ranah hukum di persidangan sampai di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana intoleransi itu bekerja dan menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk merawat keragaman itu adalah, kalau dari perspektif antropologi, adalah ketika keragaman yang begitu rupa, ras, etnisitas, golongan-golongan, struktur sosial, ekonomi, gender, agama juga ya sudah disebut ya, mungkin juga warna kulit, itu dikonstruksi untuk kepentingan politik. Jadi kepada mereka yang tidak sama dengan kita, itu dikonstruksi sebagai orang lain, kelompok lain yang boleh diperlakukan apa saja. Tujuannya hanya untuk mengeluarkan mereka dari persaingan untuk mencapai kepentingan kekuasaan yang sebenarnya jangka pendek saja. Dan itu pertama ya, jadi kepentingan kekuasaan. Yang kedua, Indonesia itu ditantang oleh persoalan sangat besar, yaitu korupsi. Bagaimana bangsa Indonesia itu banyak yang kehilangan rasa empati, rasa penghormatan terhadap orang lain dengan cara mencuri milik bersama, sehingga ada banyak orang lain kehilangan akses kepada sumber daya kesehatan, pendidikan,
layanan-layanan publik yang harusnya bisa dibuat, tapi uangnya semuanya hilang masuk ke kantong-kantong. Dan hari ini yang namanya korupsi itu ratusan triliun dalam jumlah yang sangat fantastis yang kita semua tercengang. Itulah kita hari ini. Oke, jadi kita mendengar tadi dari Mbak Nana. Mbak Nana tuh menekankan bahwa keberagaman itu adalah keniscayaan. Ya. Dan pertanyaan adalah tantangan sekarang itu makin kompleks. Ya. Jadi fondasi apa yang perlu kita miliki untuk mempertahankan keberagaman? Kemudian Mbak Solis menyampaikan kondisi kita sekarang seperti ini, gitu ya. Di tengah kompleksitas itu kemudian ada sifat-sifat ego sektoral lah yang kemudian membuat kita pada posisi ini. Nah, jadi kalau refleksinya Mbak Mel gimana nih mendengar dua teman ini? Saya mau berbagi cerita, mengunjungi teman-teman di Poso dan juga di Ambon, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di tempat-tempat itu pernah terjadi kerusuhan yang sangat keras. Dengan tadi banyak kepentingan yang memainkan politik identitas, antara lain perbedaan agama, kemudian juga khususnya perbedaan agama dan juga kelompok ya, bisa berbasis kelas dan berbasis macam-macam ideologi. Nah, saya melihat bagaimana teman-teman di sana yang sudah terkoyak dan akhirnya mengalami begitu banyak konflik, akhirnya menyadari bahwa tadi ada permainan-permainan di luar ya, yang membuat mereka saling beradu satu sama lain. Lalu mereka merefleksikan kembali, sebetulnya kita ini siapa dan apa sih sebetulnya yang menyatukan kita. Ada yang menyatukan diri kita sama-sama ibu, sama-sama perempuan yang tidak ingin keluarga kita mati. Lalu mereka juga menyadari, oh ternyata sama-sama yang kita rasakan itu. Tadi lari ke hutan, saya juga lari ke hutan. Ini dibakar, sama si bakar. Lalu apa gitu ya? Di Ambon, saya sangat terharu melihat satu kelompok anak muda yang pernah mengalami kerusuhan keras sekali di yang lalu dan juga terulang kembali di 2008. Lalu mereka melalui seni dan budaya itu, mereka ingat kembali sebetulnya yang menyatukan kita apa sih gitu ya. Dan mereka kemudian mengingat kembali warisan yang sudah mereka punyai, yaitu tradisi pela dan tradisi gandong ya. Gandong itu artinya satu darah, satu kandung gitu ya. Jadi meskipun berbeda agamanya, mereka sebetulnya satu kandung dan banyak cerita-cerita, banyak mitos. Lalu bagaimana mereka mengulang kembali tradisi ini dengan maknai dengan konteks sekarang gitu ya, bahwa mereka sebetulnya satu kandung. Saya melihat satu dramatisasi peristiwa 2008 oleh anak-anak muda 200 orang kira-kira dari anak TK sampai SMA. Mereka memainkan perkelahian yang dipicu oleh hal kecil, tapi kemudian diwarnai dengan agama, kemudian dengan warna merah untuk yang Kristen, yang putih untuk Islam misalnya, contoh begitu. Lalu menyebabkan banyak kematian. Lalu bagaimana mereka di dalam teater itu, dalam film itu, mereka kemudian yang masih hidup tuh berdiri lalu membawa potongan-potongan merah, potongan-potongan putih. Dan potongan-potongan itu dirakit jadi bendera yang koyak-koyak dijadikan satu. Sangat mengharukan, saya sampai merinding ya melihat. Dengarnya aja udah merinding. Lalu dari koyakan-koyakan bendera itu jadi merah dan putih kembali. Dan kemudian ada ratusan anak membawa kain putih pela yang kemudian menyanyikan lagu Gandonge ya. Dan kemudian ada dua institusi dari UIN, dari IAKN, satu Kristen Muslim, yang kemudian maju rektornya, mereka kemudian saling menyuapi sirih pinang dan kemudian membacakan sumpah gandong. Itu namanya panas gandong. Disaksikan ketua adat dan disaksikan banyak orang yang lain. Sangat-sangat mengharukan dan ini bisa terjadi di semua tempat ya. Bahwa kita sebetulnya kalau kita luaskan gandong itu berarti kita semua juga satu kandung, sebetulnya dikandung oleh tanah Indonesia dan air kita yang dari
kita satu tanah satu air, satu dan mempunyai sudah dibangun sejak Sumpah Pemuda. Bagaimana yang menyatukan kita dengan bahasa yang kita rajut bersama dari keragaman itu, kita saling berbicara dengan bahasa persatuan gitu ya. Betul. Dan saya kira ini mengingatkan kita di balik semua kepentingan itu kita harus sadar Betul. bahwa kita harus cukup kritis, Ya. bahwa kita sudah punya sejarah yang lama dan Indonesia sangat dikagumi orang karena bagaimana mungkin begitu beragamnya kok masih bisa bersatu sampai saat ini. Ya. Nah, itu harus terus kita ingat. Oke. Makasih banget ini Mbak Mel.